Pagi ini kita masih dengan tema yang sama dengan minggu lalu. Bulan ini kita bicara masalah serving in church ya, atau melayani di gereja. Ya, melayani adalah suatu hal yang menurut kita semua adalah hal yang cukup fundamental ya, cukup penting untuk kita semua karena itulah teladan Tuhan untuk kita semua. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani kita semua. Dan hendaknya itu menjadi suatu hal yang perlu kita contoh dan kita perlu teladani dengan baik. Izinkan pagi ini saya menyaringkan firman Tuhan dengan judul yang mungkin sudah sering kita baca. Bahkan juga ada beberapa kita memakai kaos ini, ya, call to serve, ya, dipanggil untuk melayani. Ya, waktu ini mungkin kaos ini 2 tahun lalu ya. 2023 kalau nggak salah, ya. Waktu saya menyiapkan materi ataupun sharing kita di pagi ini yang muncul di pikiran saya, ya. Jadi apalagi kalau itu kita pakai, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Ya, kita tidak sedang memakai, tapi kita harus tahu bahwa kita adalah called to serve, ya, dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Ya, semua kita dipanggil untuk melayani. Hal pertama yang bisa kita lakukan mungkin hanya hal sekecil, tapi adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, waktu kita ketemu orang, kita senyum, itu sudah pelayanan sebetulnya. Hal kecil. Waktu kita ketemu, kita akan katakan shalom, itu pelayanan. Hal kecil, tapi buat Tuhan itulah hal yang, karena dalam Tuhan tidak ada pelayanan kecil, tidak ada pelayanan besar. Ya. Yang dia mau adalah mari ikuti teladanku. Ya. Coba bisa katakan senyum kepada kanan kirinya. Senyum gitu ya. Ya. Itu hal yang kecil ya. Saya baca dalam satu tema ayat yang di bulan ini yang dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan di situ, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi melayani itulah panggilan setiap orang percaya. Amin. Ya, bukan hanya sekedar slogan, bukan sekedar himbauan, tapi Tuhan mau kita melayani seorang akan yang lain, ya, sesuai dengan karunia. Apa itu karunia? Ya, karunia bicara masalah bakat kita, ya, talenta kita, kekuatan kita, ya, apa yang Tuhan percaya kepada hidup kita. Itu Tuhan mau kita munculkan dalam bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, jadi katakan situ setiap orang dipanggil untuk melayani sesuai karunia yang telah diperoleh untuk kepentingan bersama dan kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam Lukas mengenai kasih, ya, mengenai amanat agung, perintah Allah yang luar biasa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Ya, Tuhan mau dikasih dengan kekuatan kita. Dia tidak mau dikasih dengan kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita. Yang dia mau kekuatan memunculkan untuk mengasihi dia melalui pelayananmu dalam dunia ini. Ya, seorang dengan yang lain sesuai dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah bicara masalah sesuatu yang kita peroleh secara cuma-cuma. Ya, ya, Tuhan mau kita punya kekuatan ini untuk ayo kita pakai. Ya, jadi pelayanan adalah suatu kewajiban sebagai orang percaya buat kita semua. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa satu tubuh banyak anggota. Ya, satu anggota tidak bisa dia berdiri sendiri. Dia saling bersinergi. Dia saling berkolaborasi. Ya, kalau nanti kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Minggu lalu Pak Jiri sudah menyampaikan secara gamblang mengenai hal ini. Ya, tidak bisa tangan bicara aku tidak perlu kaki. Tidak bisa kaki aku nggak perlu kepala. Semua saling bersinergi, saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, kewajiban tangan adalah melakukan apa yang otak perintahkan. Itu kewajiban.
Otak nggak bisa mengambil, dia perlu tangan. Ya, kewajiban kaki adalah dia melangkah untuk berjalan. Ya, itu satu kewajiban. Harus terrefleksi di situ. Ya, dan setiap anggota punya peran dan fungsi yang unik. Satu dan lain ada yang sama, unik dia. Tapi satu lain saling berhubungan, saling membutuhkan. Ya, bahkan kalau kita baca lebih dalam lagi, anggota yang tidak terhormat diberi penghormatan khusus. Amin. Tubuh kita ini ada sesuatu yang dikhususkan. Kenapa kita pakai baju? Kenapa tangan tidak perlu dilindungi oleh baju? Karena ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang dikhususkan. Ingat ya, kalau saya ingat waktu saya mengajarkan anak saya, dalam tubuh kita ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, boleh dilihat, boleh dipegang. Yang kedua, boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Yang ketiga, tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat. Ya, 3 hal itu harus kita kita miliki dan kita mengerti itu. Tangan boleh kita jabat tangan, boleh dilihat, boleh dipegang. Mata boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Ada anggota tubuh yang tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Maka ada perlakuan khusus di situ. Kenapa kita perlu berpakaian? Ya, sehingga dalam pelayanan juga begitu, tidak perlu kita iri. Kenapa ada baju di tubuh kita? Tidak perlu iri. Ya. Tidak perlu perpecahan karena iri hati. Tapi sebaiknya itu pakai untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, ada kepedulian satu dengan yang lain. Karena tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Ya, fungsi anggota mari kita berfungsi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, tidak perlu iri. Tidak perlu harus, kenapa kok otak ada di kepala? Itu urusannya otak, urusannya kepala. Ya, tugas kita mari kita berjalan, berfungsi sebagaimana adanya. Amin. Ya, jadi semuanya saling berhubungan, semua saling berkolaborasi, bersinergi untuk kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau satu yang sakit, pasti juga yang lain juga bisa merasakan. Ya, mari kita sembuhkan bersama-sama. Mari kita peduli dengan orang lain. Bahkan kalau bisa mari kita berempati kepada orang lain. Ya, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, itulah empati. Ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa juga, kalau kaki sakit pasti juga semua anggota tubuh pasti akan merasa sakit. Baik itu tangan juga sakit, otak kita juga sakit, ya kan? Bahkan juga kadang-kadang juga mata kita juga bisa sakit, bisa merasakan kesakitan seperti itu. Walaupun sakit mungkin tangan atau kaki. Ya, demikian juga kita dalam melayani ini sama kita ini. Mari kita juga jangan cuek dengan keadaan sekitar kita. Ya, tapi kita mulai empati, mulai ada rasa, bisa merasakan apa yang dia rasakan. Amin. Ya, jadi call to serve, ya, panggilan melayani untuk setiap kita, setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kita ada dalam dunia ini. Ya, dan melayani itu identik dengan yang namanya memberi. Ya, identik dengan namanya memberi. Dan kita tidak bisa memberi dari apa yang kita punyai. Ya kan? Kita pasti memberi karena kita punya sesuatu. Kita tidak akan bisa memberi kalau kita tidak punya. Amin. Tetapi kembali bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita sesuatu yang kosong. Ya. Dia ciptakan kita dengan kasih yang luar biasa. Amin. Kejadian kita sungguh dahsyat dan luar biasa, itulah kasih Tuhan. Esensi kasih adalah memberi. Ya. Dia ciptakan kita dengan kondisi yang luar biasa, bukan asal-asalan. Bukan sekedar ada, tapi ada sesuatu yang luar biasa di situ. Karena kita itu berharga, makanya Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa juga dalam kita. Itulah benih yang berharga dalam mata Tuhan. Ya.
Bahkan tidak ada satupun yang sama di dunia ini antara satu dan yang lainnya. Amin. Ya. Makanya saya dikatakan di situ, God never gave you nothing. Because he always gave you something. Apa something itu? Kasihnya yang something itu. Ya. Dia tidak pernah memberikan kamu kekosongan. Enggak. Sesuatu yang ada. Ya, makanya dia berikan karunia ke setiap orang. Potensi ke setiap orang. Ya, kekuatan ke setiap orang. Ya, karena dia tidak pernah memberikan kita kosong. Ya. Dia tidak memberikan kita sesuatu yang tidak ada. Ada. Ya, sesuatu yang something, yang berharga, yang luar biasa untuk kita semua. Ya. Dan ini juga akan bisa berdampak, akan bisa berpengaruh kalau kita lakukan something itu untuk melayani orang lain. Ya. Untuk melayani orang lain tidak perlu jauh-jauh dulu deh. Ya, karena kalau kita lihat tema di bulan ini melayani di gereja, gereja itu apa sih? Kita sebetulnya. Bukan gedung, tapi kita. Sesama kita, itulah gereja. Ya. Mulai dari lingkungan yang kecil, ya. Bulan lalu kita bicara masalah keluarga, family. Bagaimana kita di keluarga bisa saling melayani. Amin. Ya. Keluarga adalah hal pertama yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melayani. Ya. Ya. He always give you something. Ya. Ingat, dia selalu memberi kamu sesuatu yang luar biasa. Ya. Kasih, memberi, melayani, memberi. Ya. Kalau kita sudah punya kasih, mari kasih juga harus kita berikan ke sesama kita yang membutuhkan. Ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ya kan? Kasih Tuhan begitu besar. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Ya, karena dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita hancur. Dia tidak mau kita jadi terpuruk. Tapi dia mau kita hidup dan hidup yang kekal. Artinya mau hidup yang berarti buat sesama kita. Dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Melayani itulah panggilan setiap orang. Amin. Ya. Pagi ini izinkan saya memberikan tips, ya, bukan tips sebenarnya, tapi 3 hal yang saya renungkan mengenai call to serve. Ya, 3 hal saja karena buat saya 3 itu paling enak untuk kita ingat. Ya. Yang pertama adalah bicara masalah ketulusan. Ya. Apa sih waktu kita call to serve, ya, dipanggil untuk melayani. Hal pertama yang kita bisa belajar dan kita terus belajar itu bicara masalah ketulusan. Tulus. Ya, tulus. Apa sih tulus itu? Tulus berarti memberikan dengan penuh hati, tidak pura-pura, tanpa pamrih atau motivasi tersembunyi. Itulah tulus. Ya. Ketulusan adalah fondasi awal waktu kita melayani. Ya. Ketulusan bicara masalah motivasi hati kita seperti apa. Itu bicara masalah ketulusan. Apakah kita ada sesuatu di balik pelayanan kita? Atau kita mau mengambil sesuatu dari pelayanan itu? Ingat, melayani adalah memberi, bukan mengambil, bukan mencuri. Ya. Itu dilihat dari ketulusan hati kita. Apakah kita melayani karena pura-pura? Atau kita melayani karena biar dianggap rohani? Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan di situ, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, tidak pernah bermulut manis. Ya, kalau bahasa kerennya lip service. Ya, hanya manis di bibir, tapi hatinya jauh dari apa yang dia
ucapkan. Ya. Ujian di apa yang kita perkatakan, apakah sesuai dengan yang kita lakukan. Ya, ketulusan. Ya, kita belajar ketulusan. Tuhan mau dia dilayani, dia dipuji dengan ketulusan hati kita. Ya, tanpa pamrih. Ya, bersyukur kalau gereja kita di sini ya, kita melayani di sini tanpa ada PK. Bersyukur itu, kita melatih. Ya, motivasi dimurnikan di situ. Amin. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu PK? Atau kita karena kita memang melayani adalah tugas kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya. Jaga mulut kita untuk kita bisa belajar untuk ketulusan. Hal pertama, jaga mulut kita. Ya, tidak bermulut manis. Ya. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri dan maka sia-sialah ibadahnya. Mengekang lidahnya, ya, mengatur ucapannya. Ya. Orang bisa bicara, orang bisa ngomong, itu pengaruh lidah sangat besar. Amin. Makanya kalau mohon maaf, kalau orang agak cedal itu kan karena lidahnya dia nggak sempurna. Ya, sehingga ucapannya nggak jelas. Tapi kita yang diberi kemampuan untuk bicara dengan baik, mari kita pakai perkataan kita untuk memberkati orang lain. Ya, jaga mulut kita, jaga lidah kita. Sehingga apa yang kita ucapkan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, memberikan dampak bagi orang lain. Ya. Kita tidak pura-pura, kita punya motivasi yang tulus dalam Tuhan. Bukan sesuatu karena kita ingin memanipulasi orang. Tapi benar-benar bahwa apa yang kita lakukan adalah itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, tulus itu Tuhan mau, fondasi awal waktu kita melayani dalam Tuhan. Dan itu pun dipakai dimanapun kita nanti berada, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, di gereja juga, di gereja ini, ya kan, bahkan di komunitas. Ya, hal pertama adalah fondasi awal waktu kita melayani, dan Tuhan mau ada ketulusan hati di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga tidak ada agenda tersembunyi waktu kita melayani. Ya, dikatakan di situ tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Ya, tidak ada agenda yang tersembunyi. Amin. Ya, kita sekarang lebih sering mendengar ada hidden agenda, ya, agenda tersembunyi. Ada maksud tersembunyi dalam setiap apapun yang dilakukan. Ya, tapi tidak ada seperti itu. Ya, sering saya katakan kalau saya disuruh sama istri saya, mari kita sama-sama mulai belajar walk the talk. Ya, melakukan apa yang kita ucapkan. Ya. Berapa minggu lalu mungkin saya pernah ngomong di sini juga, saya kadang-kadang cukup takut sebetulnya kalau saya ngomong di sini. Jangan sampai saya tidak walk the talk. Ya. Jangan sampai saya ngomong tapi saya nggak bisa melakukan. Ya. Kemarin sore waktu kita pertemuan Asyir, ya kan, ternyata saya juga ada satu hal yang saya ngomong tapi saya nggak bisa lakukan. Ya kan, kita sudah sepakat bahwa kita tidak boleh bawa minuman dalam ruangan gereja, terutama minum dalam cup. Saya nggak tahu, ternyata saya pernah bawa itu, dan saya ditegur. Tapi buat saya, oke, fine. Saya terima kasih untuk orang-orang di sekitar kita ini. Itulah pelayanan seperti itu. Ya, karena ya namanya juga manusia, saya nggak semuanya ingat. Kita punya daya ingat terbatas. Tapi teman-teman yang luar biasa ini yang memberi kita membantu kita untuk ayo apa yang kita ucapkan, mari kita juga sama-sama kita lakukan bersama. Ya. Itu juga fungsi dalam keluarga suami istri, mari kita juga saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, pasangan kita adalah pasangan sepadan. Ya. Serasi, harmonis itu tadi di situ.
Ya, kita nggak sama, tapi kita sepadan. Ada yang kurang, ada yang mungkin salah. Ayo kita koreksi bersama-sama. Ya, tidak ada agenda tersembunyi. Ya, walk the talk. Kemudian tidak mencari pujian manusia. Ya, itulah ketulusan. Tidak mencari pujian manusia. Ya, pujian manusia terbatas. Ya, tapi biarlah setiap pujian kita hanya bagi Tuhan. Ya, ingat yang minggu lalu Pak Jiri bicara masalah penonton dan pemain. Siapa penontonnya? Biarlah Tuhan yang menonton. Ya, kita adalah pemain, semuanya pemain. Ya. Dan Tuhan akan senang kalau kita bisa memberikan suatu permainan yang cantik tentunya. Ya. Kalau sepak bola ataupun apa ya, mungkin MotoGP, itu akan menyenangkan penonton kalau dia bisa memberikan suatu permainan yang cantik. Ya kan? Saya suka sering saya nonton MotoGP. Ya kan? Kalau kita lihat waktu Marquez, kalau ada yang suka ya, Marquez mungkin ya, dulu dengan Rossi mungkin. Kalau dia saling balap-balapan itu kan kayak manis itu ya. Ambil di tikungan ini, tikungan sana. Penontonnya senang. Demikian juga kita. Kalau kita bisa menunjukkan pertandingan yang luar biasa dalam Tuhan, Tuhan disenangkan. Karena penontonnya Tuhan. Maka jangan kita jadi penonton, kita bukan Tuhan. Ya, mari kita jadi pemain. Amin. Setuju? Amin. Ya, jadi penonton, jadi pemain. Ya, jadikan suatu permainan cantik di dalam Tuhan. Ya, itulah ketulusan. Ya, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan nama manusia. Ya, pujian manusia terbatas, tapi Dia yang enggak terbatas. Itu yang perlu kita puji. Ya. Amin. Ya. Tadi bicara masalah ketulusan. Yang kedua adalah bicara masalah hormat. Respect. Ya. Tadi waktu CLV bicara di Ibrani 2:12. Itu ada hormat dan takut. Ya. Hormat bukan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak bisa kita rasakan. Ya. Hormat itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan. Esensi dari hormat itu ada dua sebetulnya, yaitu attitude, sikap, bicara masalah hati kita, bicara masalah di dalam kita. Yang kedua adalah bicara masalah behave, tindakan. Ya. Kenapa kadang-kadang hormat itu hanya sekedar abstrak? Karena hanya sampai di sikap saja, sampai di hati saja, belum muncul sampai di suatu tindakan yang nyata. Ya. Orang tidak bisa melihat hati kita. Orang tidak bisa apa yang ada dalam hati kita. Dia melihat apa yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang kita salah menilai kalau kita melihat orangnya kok cuek. Padahal belum tentu dia seperti itu. Karena kita hanya melihat, oh kok begini ya. Ya. Kadang-kadang kita bicara, aku kan sudah mencintai, aku kan sudah mau melayani, tapi apa yang dilakukan, sudahkah mencerminkan itu? Ya. Tapi hendaknya sikap ini juga diwujud nyatakan dalam satu tindakan nyata. Sehingga orang bisa mengerti, orang bisa tahu apa yang dilakukan. Ya, dua hal untuk masalah hormat. Attitude dan behave, sikap dan tindakan. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, apapun itu. Sekecil apapun perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kolose 3 ayat 23. Ya, jadi kemari kita lakukan. Ya, dengan penuh iman. Ya, hormat kita. Kita menghormati keberadaan sesama kita. Ya. Hormat berarti kita juga bisa menerima dia apa adanya. Itulah hormat. Hormat bukan bicara masalah karena mungkin dia punya status sosial yang baik baru kita hormat. Tidak. Hormat karena dia adalah ciptaan Tuhan. Ya. Maka dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seolah-olah untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun itu.
Ya. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan di situ, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Hina ataupun sesuatu yang rendah di dunia ini, itu hanya manusia yang memberikan kelas-kelas seperti itu. Buat Tuhan sama. Karena di mata Tuhan itu sama. Entah kamu kaya, entah kamu mungkin belum kaya, entah mungkin kamu dari dari suku ini, suku itu. Buat Tuhan itu kita sama. Karena kita ciptaan Tuhan yang paling baik. Ya, sungguh amat baik. Ya, kita ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Di mata Tuhan kita itu sangat-sangat berharga. Ya. Makanya waktu manusia jatuh, dia tidak mau membinasakan kita. Dia kirim anaknya untuk kita dipulihkan. Ya, untuk kita dibenarkan. Ya, kita dikembalikan status kita sebagai anak. Kita nggak dibuang. Amin. Jadi apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu telah lakukan untuk Tuhan. Gitu. Itulah pelayanan yang Tuhan mau. Itulah bentuk hormat kita kepada sesama kita. Ya, kita hormat bukan karena dia punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan. Tapi kita menghormati karena dia ciptaan Tuhan. Ya, dia gambaran Tuhan. Ya kan? Manusia sering terdistract dengan hal-hal seperti itu. Ya. Kita setengah mati menghormati pejabat yang mau datang ke tempat ini. Kita setengah mati menghormati mungkin atasan kita. Tapi gimana dengan sesama kita yang paling hina, yang dunia menganggap dia yang paling hina? Ya, apakah kita juga melakukan seperti itu? Atau malah sebaliknya? Ya, kembali call to serve. Dipanggil untuk melayani. Ya, bukan dipanggil untuk dilayani. Ya, call to serve. Panggilan. Panggilan untuk semua orang. Khususnya orang percaya. Ya, ketika ada masih kesempatan, mari kita berbuat baik pada sesama kita. Ya, Galatia 6 ayat 10. Ya, call to serve, dipanggil untuk melayani. Ya. Alkitab berkata, ladang telah menguning. Ya, banyak jiwa-jiwa menanti uluran tangan kita. Ya, jangan sampai tuayan ini nggak ada yang menuai ini. Ladang menguning nggak ada yang menuai ini. Ya, kalau kita tahu ya di sawah atau di ladang gandum, kalau tuayan itu sudah menguning nggak ada yang menuai, itu artinya jadi apa? Jadi busuk nantinya. Sayang. Seharusnya ada potensi di situ tapi nggak muncul karena nggak ada penuai yang mau menuai tuayan ini. Ya, kita yang telah mendengar firman Tuhan, kita yang telah dimerdekakan Tuhan, kita adalah pekerja-pekerjanya Tuhan di dalam ladangnya Tuhan. Ya, siapkan diri kita untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Ya. Mulai enggak perlu harus yang hebat-hebat dulu. Apakah kita bisa memberikan senyuman tadi yang kita praktekkan bersama-sama? Ya. Kadang-kadang orang beri senyuman, mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi orang itu. Tapi senyuman itu bisa memberikan kedamaian dalam orang itu. Bisa jadi seperti itu. Hal kecil yang bisa kita lakukan. Ya. Mulai hal kecil. Tidak perlu yang hal besar dulu. Ya. Tuhan banyak ini, pekerja sedikit. Tuhan rindu kita menjadi pekerjanya Tuhan. Ya. Dipanggil untuk melayani. Ya. Call to serve. Amin. Setuju? Terakhir, yang ketiga adalah rendah hati. Ya. Saya akan coba 2 menit, saya bicarakan masalah ini. Rendah hati. Ya. Saya rindu kita agak panjang untuk baca firman Tuhan ini, tapi itu bisa membantu kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11, mungkin dibantu karena saya
nggak tulis di situ. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ya. Saya percaya ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca bersama di dalam ayat ini dikatakan di situ, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Dikatakan di situ menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa itu? Ya, mengosongkan dirinya. Dikatakan di situ dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Di dalam ayat yang 7, kata merendahkan dirinya sendiri, ini bukan rendah diri ya. Tetapi di terjemahan lain dikatakan incredible humbling process, ya. Proses sangat merendahkan hati. Itulah merendahkan diri yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Sering saya katakan, utamanya untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, rendahkan dirimu serendah-rendahnya, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, sehingga tidak ada orang yang bisa merendahkan kamu lagi. Ya. Firman Tuhan juga berkata mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan itu suatu hal yang dipertahankan. Amin. Ya. Karena sering kali waktu kita pelayanan banyak hal yang bisa yang sering kita hadapi. Kita disalah mengerti, ya kan? Kita nggak dianggap, kita dicuekin, ya kan? Sering sekali kita akan mengalami seperti itu. Tapi coba rendahkan hatimu serendah-rendahnya, sehingga kita tidak mudah tersinggung atas perlakuan orang lain, ya kan? Sering kita mungkin nggak disapa, ya kan? Tapi rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Sehingga kita mulai belajar untuk hati kita bisa menerima perlakuan orang lain. Ya. Ya. Menerima kesalahan orang lain. Ya. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Ya. Karena kerendahan hati adalah kunci keberhasilan dalam satu pelayanan. Ya. Kita sering argumen satu dengan yang lain. Kadang-kadang argumen itu ego kita muncul di situ. Waktu kita berargumen itu kadang-kadang kita mau kita yang didengarkan. Ya, orang lain cukup diam saja. Seringkali juga saya melakukan hal seperti itu. Kadang-kadang orang lagi ngomong saya potong tengah-tengahnya. Ya kan? Karena pengen suara kita yang didengarkan orang itu. Tapi kita belajar untuk ayo merendahkan hati kita. Ayo dengarkan omongan anak-anak kita. Ya, dengar omongan orang lain seperti apa. Ya, belajar untuk kita bisa rendah hati. Ya. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati atau kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Ya. Iblis jatuh itu karena kesombongan. Dosa pertama jatuh itu bukan karena makan buah itu, tapi dia karena kesombongan. Ya. Kesombongan adalah akar dari segala dosa yang ada dalam dunia ini. Makanya rendahkan hati kita. Ya, karena itu kunci waktu kita melayani. Kunci waktu kita bisa hidup dalam dunia ini. Ya. Ayat terakhir dalam Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus seperti cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. 3 hal ini yang mungkin bisa membantu kita untuk kita bisa menjadi seorang yang melayani dalam Tuhan. Call to serve. Tulus,
hormat, dan rendah hati. Kalau kita singkat adalah THR. Tulus, hormat, dan rendah hati. Semua kalau THR mesti suka dong. Enggak ada yang suka dengan namanya, ya kan? Semua suka. 4 bulan lagi kita dapat THR. Bagi yang dapat. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk kita semua pagi ini. Dan saya berharap ini bisa membantu kita waktu kita belajar atau waktu kita sama-sama kita merenungkan dalam tema bulan kita saat ini ya, bicara masalah melayani di dalam gereja. Dan call to serve itulah panggilan untuk kita semua. Amin. Selamat pagi. God bless you.